Perkenalkan, nama saya Ardianti Ramadhani, saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan rangkaian arus bolak-balik atau yang biasa disebut AC dalam kehidupan sehari-hari. Berikut saya jabarkan pengertiannya, yaitu adalah arus bolak-balik atau alternating current yang biasa disebut AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Yang kedua, rangkaian arus listrik bolak-balik atau yang biasa disebut AC. A. Rangkaian resistor. Komponen resistor akan dialiri arus listrik bolak-balik pada saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Suatu rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor akan memiliki fase yang sama ketika terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Dapat diamati dalam grafik ini. Jika dilihat dari beberapa grafik di atas, nampak bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Komponen resistor apabila dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka besar tegangan pada resistor akan sama dengan sumbernya. Yang B. Rangkaian induktor. Suatu komponen induktor memiliki hambatan yang biasanya disebut dengan reaktansi induktif ketika dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Untuk hambatan atau reaktansi induktifnya sendiri bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktasi diri induktor atau biasa dirumuskan dengan berikut ini. Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka bisa dilihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 ketika arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Maksudnya adalah tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada ketika arus mencapai maksimumnya. C. Rangkaian kapasitor. Komponen kapasitor mempunyai karakteristik yang bisa menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik pada saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun searah. Kapasitor yang dialiri listrik arus bolak-balik akan memunculkan resistensi semu yang biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Untuk besar nilai reaktansi kapasitif juga bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau biasa dirumuskan sebagai berikut ini. Jika dilihat pada grafik tersebut, maka bisa dipastikan bahwa arus di kapasitor maksimum ketika tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Yang berarti apabila arus sudah mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat dibanding ketika tegangan mencapai nilai maksimumnya. Yang terakhir ada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian tersusun dari resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan yaitu R, induktansi yaitu L, dan kapasitansi yaitu C. Dapat dilihat berikut ini. Yang ketiga, yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Dari pembangkit arus listrik menuju ke pelanggan yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri, maupun instansi, arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. Arus listrik DC dikirim dan ditransmisikan melalui sistem jaringan bertegangan tinggi. Sistem tegangan tinggi dipilih dan bukan sistem arus tinggi sebab berkaitan dengan luas penampang penghantar. Yang kedua, pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik jaringan listrik AC atau yang biasa disebut dengan arus bolak-balik di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersamaan dengan kWh meter.
Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutusan daya secara otomatis akan menurunkan saklar. Untuk keamanan pada alat-alat listrik rumah tangga, biasanya pada masing-masing alat dipasang sekring. Pemasangan sekring pada alat listrik untuk mengantisipasi adanya arus yang tiba-tiba membesar yang memungkinkan alat listrik dapat rusak atau terbakar. Dengan adanya sekring, jika arus tiba-tiba membesar, maka sekring akan putus dan alat-alat listrik akan rusak. Yang terakhir adalah pemakaian pada alat-alat rumah tangga. Arus AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor, listrik, teko listrik, TV, dan setrika. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.